Salam sejahtera Sobat Muda. Kembali hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam memikirkan satu bagian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai alat untuk pertumbuhan kerohanian kita. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bertumbuh melalui pencobaan. Sobat muda, kalau kita mengatakan tentang pencobaan, kira-kira apa yang menjadi kesan atau perasaan saat kita mendengar hal itu? Umumnya, kita memandang pencobaan itu sebagai hal yang merusak dan membuat hidup kita menjadi tidak sebagaimana seharusnya. Pemahaman semacam itu sudah terbangun sejak lama, bukan? Sehingga pencobaan itu selalu dipandang sebagai suatu yang tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Sesuatu yang negatif. Kita ingin menghindari dari yang disebut pencobaan. Bukankah di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kalau bisa, jauhkan kita dari pencobaan. Namun demikian, pencobaan tetap kita alami dalam perjalanan hidup kita, bukan? Lalu, bagaimana apabila kita jatuh di dalam pencobaan? Seringkali mungkin kita akan mengatakan kita ketiban sial atau bohok hilang. Apakah memang benar demikian? Mari saya mengajak kita membaca satu ayat di dalam firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menolong kami melihat maksud Engkau di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi dan tidak kami inginkan. Tetapi Engkau Allah yang mampu mengubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Demikian pada hari ini ketika kami bersama-sama ingin belajar bagaimana kami boleh bertumbuh dalam pencobaan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati sobat muda yang mendengarkannya. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan mengatakan kepada kita tentang pencobaan. Ada beberapa kenyataan yang disebutkan di dalam ayat ini. Pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Lalu dilanjutkan, itu bisa kita hadapi. Jadi kita mampu atau kita dapat menghadapi pencobaan tersebut. Dan yang paling menarik adalah dikatakan Allah yang setia itu menyertai kita, bahkan menolong kita untuk melewati pencobaan, Ia memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi, Tuhan mengizinkan kita melalui pencobaan. Mengapa demikian? Sebelum kita melihat hal itu, mari saya ingin mengajak kita mengingat beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah kita masih ingat arah pertumbuhan hidup orang percaya? Sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, maka Tuhan ingin kita selalu bertumbuh. Bertumbuh ke arah mana?
Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, semua yang terjadi membawa kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita bertumbuh menjadi seperti Kristus? Ingat segitiga emas pertumbuhan rohani yang ditulis oleh Dallas Willard. Di mana pertumbuhan rohani, mari kita ingat, adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Tetapi sebagai manusia, maka kita juga harus melakukan disiplin rohani. Kita harus mengembangkan layar, dan biarlah Roh Kudus yang menghembusnya. Dan hal yang ketiga yang menjadi bagian dari pertumbuhan kerohanian kita adalah peristiwa sehari-hari yang kita alami. Melalui peristiwa sehari-hari, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, itu bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Kita sudah membahasnya dalam sesi yang lalu. Lalu bertumbuh melalui pencobaan. Dan yang ketiga, bertumbuh melalui penderitaan. Hari ini kita akan membahas bertumbuh melalui pencobaan. Jadi dikatakan setiap pencobaan adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Jadi Tuhan menggunakannya menjadi alat membentuk kita menjadi semakin seperti Kristus. Jadi, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bagaimana kita bisa bertumbuh melalui pencobaan? Di dalam jalan menuju kedewasaan rohani, pencobaan menjadi batu loncatan dan jangan menjadi batu sandungan. Hasil dari setiap pencobaan kita tahu. Mungkin kita berhasil atau kita gagal. Bila kita menyadari pencobaan membuat kita melakukan hal yang salah, maka pencobaan juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Pencobaan itu memberikan kita pilihan. Meskipun pencobaan adalah senjata iblis untuk menghancurkan kita, tetapi Allah ingin menggunakannya untuk mengembangkan pertumbuhan kerohanian kita. Setiap kali kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan berbuat dosa, maka kita berhasil. Kita bertumbuh dan mendekati karakter Kristus. Contohnya, Allah menggunakan pencobaan kita untuk membuat kita semakin menyadari siapa diri kita. Sobat muda, kapan kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang sabar? Tentu pada saat kita berhasil mengatasi cobaan untuk tidak sabar, bukan? Maka ketika kita berhasil melaluinya, kita akan disebut sebagai orang sabar, bukan? Kita juga akan diakui sebagai orang baik apabila kita tidak tergoda untuk melakukan hal yang buruk. Kita tidak akan disebut orang setia apabila kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbuat hal yang tidak setia. Kita disebut orang yang jujur ketika kita mengalahkan godaan untuk bersifat tidak jujur. Jadi dengan demikian, ketika ada pencobaan, sebenarnya itu membawa kita untuk tahu sebenarnya siapa diri kita. Lalu ketika kita bisa mengalahkan dan mengatasinya, maka kita bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Setiap kali Anda mengalahkan suatu pencobaan, Anda menjadi lebih serupa dengan Yesus. Karena itu kita harus berjuang
mengalahkan pencobaan. Untuk mengalahkan pencobaan, kita perlu mengetahui strategi dan tipuan yang iblis lakukan. Dia selalu memakai strategi yang sama untuk menjatuhkan kita. Mari kita mau memperhatikan bagaimana strategi iblis untuk membuat manusia jatuh, kalah atas pencobaan. Kita melihat bagaimana iblis mencobai Adam dan Hawa maupun mencobai Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana proses pencobaan itu dilakukan. Yang pertama, iblis selalu menggunakan kelemahan kedagingan kita. Kita semua tahu bahwa setiap kita adalah manusia berdosa. Iblis juga tahu akan hal itu. Karena itu iblis menggunakan kelemahan kita ini untuk menjatuhkan kita. Iblis tahu kita itu mudah sekali dan memiliki keinginan berdosa di dalam diri kita. Contohnya, mungkin kita memiliki rasa dendam, kita memiliki keinginan menguasai orang lain. Iblis sangat lihai menggunakan hal itu karena kedagingan dan keberdosaan kita. Itu menjadi pintu masuk bagi iblis, menggiring kita ke dalam dosa. Iblis menggunakannya sebagai pintu masuk pencobaan atas kita. Dia akan memberikan saran-saran bahwa kita layak untuk membalas, bahwa kita layak untuk bersikap demikian. Tetapi mari kita ingat, kita harus tahu firman Tuhan yang memberikan kita kebenaran. Bukan diri kita layak untuk melakukan hal yang salah. Yang kedua adalah iblis mempermainkan logika kita. Kita ini memang manusia yang diciptakan mempunyai akal budi dan kita bisa berpikir rasional. Itu sebabnya iblis menyerang logika kita. Dia membuat kita meragukan kebenaran Tuhan. Dia berusaha membuat kita ragu dan memikirkan ulang apa yang menjadi firman Tuhan. Kita bisa saja melihat, mempertimbangkan bahwa apakah itu benar, apakah itu merupakan bagian dari kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan membiarkan pikiran jahat atau meragukan kebenaran firman Tuhan sehingga kita berpaling dari Allah yang hidup. Pikiran kita itu menjadi medan pertempuran dan iblis seringkali menggunakannya untuk memenangkan kita sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Lalu yang ketiga adalah iblis memutarbalikkan kebenaran tersebut. Iblis dikenal sebagai bapa segala dusta. Jadi, apa yang dikatakan oleh iblis pastilah tidak benar atau hanya separuh kebenaran saja. Iblis menawarkan dustanya untuk menggantikan apa yang telah Allah katakan di dalam firman-Nya. Seperti pada saat dia mengatakan kepada Hawa, dia katakan kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi lebih bijaksana seperti Allah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, dia juga menawarkan engkau melakukannya dan engkau akan bebas. Orang lain tidak mengetahuinya. Karena itu kita harus berhati-hati. Iblis memberikan dusta. Dusta yang menyebabkan kita percaya kepada dia dan tidak mau menaati Allah. Yang keempat, membuat kita tidak taat kepada firman Allah. Karena keraguan-raguan, karena termakan oleh hasutan iblis, maka kita menjadi tidak taat. Kita bertindak berdasarkan pikiran
yang selama ini tidak benar, pikiran yang ada di dalam kepala kita, bukan apa yang Allah inginkan. Kita menyerah dengan keinginan daging kita. Kita mempercayai dusta iblis dan jatuh ke dalam perangkapnya. Kita menjadi tidak taat kepada Allah dan kita menjadi berdosa, gagal menjadi seperti Kristus. Kita perlu memahami akan proses pencobaan ini. Hal itu sangat berguna sehingga memberikan kita kewaspadaan. Kita dapat mengambil langkah-langkah khusus untuk mengalahkannya. Bagaimana kita bisa mengatasinya, mengalahkan pencobaan itu? Yang pertama adalah kita jangan terintimidasi. Banyak orang Kristen yang dibuat takut dan kehilangan semangat akibat pikiran yang menghasut. Mereka dibuat hidup di dalam rasa bersalah. Mereka dibuat berpikir bahwa mereka itu tidak berdaya apa-apa. Mereka hidup terkungkung oleh pencobaan. Sehingga orang-orang percaya menjadi salah paham. Memang benar, kita itu tidak terlepas dari pencobaan. Tetapi, ingat, pencobaan itu tetap ada. Dan jangan lupa, dengan pencobaan juga kita dapat bertumbuh. Pencobaan memang merupakan cara iblis yang membenci kita. Tetapi pencobaan itu bukanlah tanda kelemahan atau sifat keduniawian kita. Kita harus bersikap realistis. Pencobaan tidak dapat dihindarkan. Tetapi kita bisa mengatasinya. Dicobai itu bukan dosa. Yesus dicobai, tetapi dia tetap tidak berbuat dosa. Pencobaan menjadi dosa hanya bila kita menyerah kepadanya. Sesungguhnya kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin gencar iblis berupaya mencobai kita. Saat itu juga, maka kita harus semakin dekat berharap kepada Allah. Lalu yang kedua, mari kita kenali pola dan bersiaplah. Dalam situasi tertentu, kadang-kadang itu membuat kita lebih mudah, lebih rentan terhadap pencobaan. Mungkin bagi orang lain tidak. Ada situasi-situasi yang membuat kita itu dengan cepat tersandung dan jatuh. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Karena itu kita mau menyelidiki situasi-situasi unik bagi kelemahan kita. Kita perlu mengetahuinya. Karena iblis juga tahu kelemahan kita. Dia tahu hal itu bisa membuat kita tergelincir. Karena itu kita sendiri juga harus mengetahui akan kelemahan kita tersebut. Ketika kita mengetahui kelemahan itu, maka kita boleh mengantisipasi. Mungkin kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, kapan saya paling sering dicobai? Kira-kira dalam keadaan bagaimana? Apakah ada hari atau jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu? Atau ada tempat yang lebih mudah membuat saya jatuh di dalam pencobaan? Atau mungkin ada teman-teman tertentu yang ketika kita bersama dengan mereka, itu membawa kita jatuh dalam pencobaan. Kita perlu mengenalinya. Lalu selanjutnya kita bersiap. Nah, bersiap itu bukan berarti kita bersiap lalu berperang. Tidak. Mari kita belajar seperti Yusuf. Ketika dia menghadapi godaan istri Potifar, dia melarikan diri. Karena dia tahu dia akan jatuh. Karena itu ketika kita tahu, kita udah mengidentifikasi mungkin tempat, mungkin pergaulan kita, maka kita harus menghindarinya. Jangan membawa diri ke dalam
pencobaan. Jangan merasa kuat dan sombong, tetapi mari kita bersiap menghadapinya dengan cara kita jangan menantang, tapi kita pergi meninggalkan cobaan itu. Lalu yang ketiga, hal yang paling penting, ingat kita adalah manusia lemah. Kita itu bisa jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita tahu kita sedang dalam pencobaan, Allah ingin kita meminta pertolongan kepadanya. Allah selalu menanti kita. Tangannya selalu terulur ketika kita membutuhkan pertolongan. Ketika kita berseru, maka Dia akan mengangkat kita. Alkitab menjamin bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Dia, maka Dia itu peduli dan akan menolong kita. Seperti Petrus yang akan tenggelam di dalam laut. Ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus datang menolong, mengangkat dia. Karena itu kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita lemah. Ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka kita ingat apa yang Tuhan ingin. Lalu kita memohon Tuhan untuk menolong kita. Allah adalah Allah yang setia, Allah yang panjang sabar, Allah yang selalu menuntun, mendidik, dan mengarahkan kita. Walaupun kita selalu mengecewakan Dia, namun Dia selalu mau membawa kita kembali. Dan Dia mau membentuk kita sehingga kita semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Pencobaan itu ada gunanya untuk membawa kita mengenali diri kita, mengenali kelemahan kita, dan kita berharap kepada Allah. Pandanglah pada Allah, Dia menolong kita. Sebagai penutup, mari kita mengingat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu kami lemah. Kami harus selalu belajar berharap kepada-Mu. Walaupun kami tahu strategi iblis, walaupun kami sudah berusaha, namun tanpa Engkau, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tuhan, berkati setiap kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh, khususnya melalui pencobaan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai ketemu adik-adik, sampai ketemu sobat muda. Tuhan memberkati.